Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memperlihatkan beberapa bulan yang lalu saya mencangkok mangga. Ini hasil cangkokan. Ini mangga madu, yang ini arum manis, Nah ini juga arum manis, cuma satu yang mangga madu. Nanti kalau ada waktu lagi saya mau tambah varian yang baru seperti mangga golek atau mangga yang lain yang kualitasnya lebih bagus. Jadi sementara ini ada mangga madu, mangga arum manis. Untuk pencangkokan minimal kita mencari batang yang tua, diameter 2,5 cm, paling kecil. Di atasnya jempol ibu jari beginilah ya, 2,5 cm. Di bawah itu tidak dianjurkan karena tingkat kegagalannya bisa saja sampai 70%. Tapi untuk batang yang sudah berdiameter 2,5 cm itu keberhasilannya sampai 90%, tapi dengan catatan cara mencangkoknya yang benar. Ini sudah pernah berbuah. Sekarang dia mulai membentuk tunas baru. Ini tunas baru seperti begini. Nah ini nanti kalau dia sudah tua begini, daun tunas baru ini sudah tua hijau sekali begini, nanti muncul bunga. Di sini sudah ada yang berbunga. Nah ini sudah ada yang berbunga teman-teman. Nah ini contohnya yang berbunga, pendek sekali, ini cuma setinggi lutut, sudah ada bunga, unik ya. Nah moga-moga ini panjang umur, tidak rontok. Nah ini batang kecil, saya bereksperimen batang kecil tapi tetap tidak lebih dari 2,5 cm untuk diameter batang. Jadi ini unik, tapi dengan catatan tadi harus dengan cara yang benar untuk mencangkok ini, untuk mencangkok mangga. Semua pohon bisa dicangkok kecuali batang yang berongga. Batang berongga itu seperti ubi kayu, itu batang berongga tidak boleh dicangkok, tidak bisa bahkan dicangkok. Mencangkok batang yang besar kayak sebesar paha begini, ini tingkat kesulitannya luar biasa karena kambium ini sudah tidak banyak untuk batang yang besar begini. Tapi ini alhamdulillah cara pencangkokan yang kemarin saya kerjakan itu sesuai harapan, jadi dia tumbuh, bisa tumbuh meskipun saya harus bersabar menunggu sampai 3 bulan. Sedangkan untuk pencangkokan yang batang normal seperti ini, di atas 2,5 cm, ini sekitar 5 cm, ini batang normalnya umur 2 bulan dari pencangkokan, dari pembungkusan pertama itu butuh waktu 2 bulan sudah tumbuh akar. Anggaplah 2 bulan plus 10 hari boleh dipanen, artinya boleh dipotong, dipindah ke media seperti ini. Ini media karung beras. Ini bisa kita sebut platter bag karena sudah kita desain seperti platter bag. Nah, kita fungsikan barang-barang bekas yang ada di rumah. Jadi kebetulan ada karung beras, kita fungsikan untuk platter bag. Ini daun sudah mulai tua, yang awalnya seperti ini, yang masih muda. Nah ini sudah menuju tua, ini sekitar 1 bulan ke depan ini mulai muncul tunas buah seperti begini. Jadi ini dia muncul
muncul setelah daun tua. Nah, dia muncul. Jadi kasusnya kayak ini teman-teman. Ini batang muda, nanti daunnya batang muda, daunnya nanti kalau sudah menuju tua begini nanti muncul tunas bunga. Ini sebenarnya ada plus minusnya, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Untuk pohon batang yang dicangkok, kita bisa menanam di mana saja yang kita mau dengan media apa saja yang kita mau. Kita tanam di depan rumah, kita tanam di samping rumah, tidak memakan tempat dan dia tetap bisa berbuah normal seperti induknya. Tetapi kelemahannya dia, batang pohon cangkok, akarnya tidak sehebat tanaman batang dari biji. Ini lebih banyak akar serabutnya, sementara akar tunggangnya tidak membesar. Artinya dia bisa dikatakan, saya tidak bisa bilang gampang roboh, tapi tidak seperti pohon yang tumbuh dengan batang dari biji. Nah, ini bisa dibilang rentan angin atau dipanjat orang umpama, jadi gampang roboh karena akar serabut kurang mencengkeram di tanah. Jadi kekuatan akar kurang bagus kalau untuk cangkok. Tapi dari sisi lain, media tanam yang dari batang cangkok itu dia bisa ditanam di mana-mana. Artinya mau ditaruh di media ember, mau ditaruh di media yang sangat minim tempatnya, itu dia tetap oke karena tidak membutuhkan akar yang banyak sekali atau akar tunggang. Jadi untuk video kali ini bisa menginspirasi teman-teman semua dan semoga bermanfaat buat kita semua. Oke. Aku ya iso nyangkok pepaya. Tambah luar biasa itu.